Kamu tahu nggak, 2 bulan yang lalu di Malaysia, Kuala Lumpur ada anak umur 8 tahun kelas 2 SD yang tiba-tiba menjadi permanently blind, buta. Pas dia lagi di kelas, dia langsung teriak histeris, "Teacher, why can't I see anything?" katanya. Tiba-tiba di kelas, dia bilang dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Dibawa ke rumah sakit lah. Tebak dong, gara-gara apa? Apa tuh? Tebak dong! Terlalu banyak main HP. Very good, but no. No? No. Apa? Karena dia dari infancy, dari kecil, kebanyakan makanannya seputar nugget, sosis, dan cookies. Damn. Yang membuat dia severely vitamin A deficient. Sejak dia bisa makan, itu sampai umur 8 tahun, makannya kurang lebih begitu. Dan dia buta gara-gara? Kekurangan vitamin A. Jadi makannya terlalu banyak yang junk food atau sampah. Betul? Ya. Sehingga dia malnutrisi, yang menyebabkan dia serem ya? menderita optic atrophy. Lama-lama jadi buta beneran. Di umur 8 tahun, kelas 2 SD. Bayangin, Tuh. di Itu kelas serem sih. guru lagi ngajarin, tiba-tiba dunia kamu jadi hitam. Kalau biasa aku lagi jalan sama kamu, ketemu cewek cakep, aku biasa pura-pura buta nggak ngeliat. Tapi kalau itu beneran umur 8 tahun jadi buta. Iya. Sembuh gak? Gak bisa, it's permanent damage. Oh, Irreversible, gak bisa balik. Gak bisa balik ya guys ya. Jadi maksudnya gara-gara deficiency udah kayak gitu dia nggak bisa makan lagi ya supaya vitamin nutrisinya kembali dan kembali gitu, enggak ya? Permanent damage, paling kalau mau ganti bola mata. Kalau mau operasi pun Serem banget. itu harus ada donor berarti, dan belum tentu cocok dan segala macam. Iya, dan sebenarnya banyak juga ya kita di Indonesia ini yang bisa dibilang makanannya anak-anak masih kacau. Banget. Iya, dan karena kita sendiri punya anak ya, sekarang umur 11-13. Betul? Dan mereka dari kecil juga pastilah namanya anak-anak kan suka makanan yang rada kacau gitu ya. Iya. Dan kita selalu harus fighting sama mereka. Dan sampai sekarang syukur-syukurnya mereka sudah bahkan meminta setiap hari untuk makan sayur. Udah lebih ngeh ya, Iya, jadi walaupun kalau harus nggak dikasih berantem. sayur gitu mereka bisa like, mana nih? Tumben hari ini gak ada sayur, mungkin Iya. sarkas, mungkin apa nggak tahu juga. Tapi Iya. setidaknya mereka nyari gitu. Dan selain dari itu mereka juga udah tahu protein apa, karbo apa. Jadi Iya. yes, mereka tetap masih makan junk food ya, tapi kita kontrol. Dan mereka mau nggak mau ya bagaimana, kita orang tuanya. Mereka harus dengerin. Betul. Iya. Karena bahaya banget loh. Ini kekurangan nutrisi ya, malnutrisi pada anak-anak ini sebenarnya dampaknya cukup berat ya. Apalagi? Ada lagi yang lain? Banyak sih, seluruh dunia. Ini kan tadi kita ngomongin soal si boy-boy yang di Malaysia ini nih. Iya. Kalau misalnya di seluruh dunia, itu sering banget kayak di India. Itu sering terjadi kekurangan apa? Apa tuh? Iron, Oke. zat besi. Jadi Oke. kalau anak-anak kekurangan iron, itu bisa membuat anak-anak merasa cepat capek dan juga ada developmental delays. Jadi sebagian kayaknya ya, pertumbuhan. Nah, itu ada sedikit tertahan karena kekurangan iron. Itu sering terjadi. Tapi itu juga. kan maksudnya ya telat tapi bakal sampai gitu ya. Tergantung penanganannya. Oh gitu. Benar. Kadang-kadang nggak sampai ke stasiun berikutnya deh. Itu tadi si boy-boy yang di Malaysia. Oh iya. Kalau misalnya dari awal, maksudnya sudah ada intervensi dan coba dibenerin pola makannya, mungkin nggak sampai permanent damage. Ya, and that's a thing, tau nggak sih? Soalnya kebanyakan orang tuanya sendiri, mereka kalau misalnya kita udah bahas pola makan, mereka udah tutup. Kebanyakan nggak mau. Betul. Ya, kita kebetulan punya aplikasi namanya Bloom 360. Di sana kalian bisa belajar cara membuat menu makanan dari makanan yang ada di rumah. But obviously akan perlu ada sedikit menimbang gitu ya. Dan mereka udah anti banget. Atau belajar lah ya. Belajar. Iya. Iya. Kita ada panduan tanpa menimbang, but kita tetap percaya bahwa kalau pingin belajar tentang makanan harus menimbang. Supaya tahu tuh Betul. makanan apa yang protein, makanan apa yang karbo, makanan apa yang tergolong serat, makanan apa yang gulanya tinggi. Ya. Itu harus. Sebenarnya untuk mengenal sih, Iya. makanan ini mengandung zat-zat apa, gizi apa. Tapi tetap nggak mau kebanyakan. Orang tua nggak mau. Nah bayangin kalau orang tuanya nggak mau, anaknya bisa paham dari mana kalau bukan orang tuanya. Soalnya sekolah nggak ngajarin. Betul. Iya. Gitu-gituan kan sebenarnya mama ya biasanya ngajarin ya. Orang tua lah biasanya. Karena ibunya yang masak kan. Iya. Ya mungkin ada keluarga tertentu di mana ayahnya yang masak. Tapi kan biasanya ibu yang masak yang pada wajarnya. Jadi kalau ibu nggak tahu, ibu nggak paham, gimana sih anak ini mau tahu? Dan sayangnya dengan ignorance, dengan ketidakinginnya orang tuanya untuk belajar, yang kena anaknya. Betul. Dan kenanya secara permanen. Dan juga masalahnya lagi adalah orang tua selalu mikir, ya biarinlah namanya juga anak-anak, mereka mau makan ini, makan itu, kasih. Itu dia tahu nggak? Jujur, aku juga kadang-kadang seperti itu sih, jujur. Dan dulu mamaku juga seperti itu dengan aku. Nggak apa-apa lah, kamu masih muda. Aku juga kadang-kadang sama anak-anak gitu, nggak apa-apa lah masih anak-anak gitu ya. Maksudnya mereka masih sehat, metabolismenya masih bagus, nggak mungkin sakit sekarang lah. Itu loh pemikiran itu yang sebenarnya cukup jelek dan bisa menjerumuskan menurutku. Karena kalau tidak
tidak diengehin, tidak ada intervensi, dibiarkan hari demi hari itu menjadi kebiasaan. Yes. Ujung-ujungnya 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu jadi penyakit. Oke, terus ada apa lagi nggak? Ya, zat besi sama vitamin B. Nah, itu kurang lebih mirip. B atau D? B12. Oke. B12. Iya. Itu biasanya anak-anak jadi cepet kayak capek. Terus ada developmental delays. Itu yang terjadi di India tuh, dua-dua itu tuh. Iya, Kebanyakan. betul. Oke. Tapi iron ini sih yang sering di India. Iya. Terus yang all over the world, di seluruh dunia itu biasanya zinc, kalsium. Oke, jadi ada solusinya nggak supaya itu tidak ketinggalan? Sebenarnya sih makan makanan utuh dalam variasi aja ya. Maksudnya kita tetap mengutamakan untuk anak-anak mengonsumsi makanan utuh seperti nasi, lauk, pauk, sayur gitu ya. Sebelum mereka makan snack. Karena maksudnya anak-anak ini dibilang perutnya kecil, cukup kecil ya. Iya. Namun kalau mereka udah sibuk seharian makan snack, kenyang dong. Kenyang. Ujung-ujungnya kalau kenyang, makanan yang bernutrisi malah nggak dimakan. Iya. Malah mereka sibuk nyari snack. Iya, tapi itu bukan masalah anak doang. Masalah semua orang tua juga begitu. Jadi setiap kali kita ketemu teman-teman kita lagi makan gitu ya, mereka bilang gila kita makannya banyak banget. Mereka tunjukin mereka makannya dikit, tapi mereka gemuk, kita enggak. Yang terjadi adalah di luar dari makan siang atau makan malam itu, mereka cemilannya banyak, kita nggak cemilan. Jadi yang terlihat pas lagi makan siang kita banyak, udah that's it, kita nggak makan lagi abis itu. Mereka kebalik, itu yang membuat anak-anak gemuk, orang tua gemuk, semuanya gemuk. Betul, ada prediksi di tahun 2050, yaitu 25 tahun lagi. Iya, 50%. 60% dari populasi seluruh dunia itu akan Menjadi kayak menjadi bukan obesitas. obesitas. Dan sepertiga anak-anak, 1 dari 3 anak-anak nih bakalan obes. Itu obesitas loh ya guys. Jadi kalau misalnya kategori itu ada obesitas, ada overweight baru normal. Iya. Jadi gara-gara obesitas 60% bukan berarti sisanya normal. Biasanya 60% obesitas, sisanya masih ada overweight dulu baru normal. Betul. Iya, alias normalnya biasa bakal dikit banget. Iya, dalam 25 tahun lagi. Serem ya. Jadi Bayangin. solusinya adalah Jaga. makanan utuh, Betul. terus Jaga pola makan, banyakin makanan utuh, dan hidup aktif sih. Hidup aktif ini menurutku penting banget dan sangat diremehkan orang. Iya. Kebayang gak sih kalian gitu ya sebagai orang tua ya, pada waktu anak kalian yang kayak tadi tuh umur 8 tahun dan ternyata mereka mempunyai kondisi yang permanen. Ya itu kan obviously rada ekstrim ya. Betul. Tapi di luar dari itu sebenarnya pola makan yang lagi dilakukan anak-anak kalian, kalau diterusin nanti umur 21 mereka bakal punya penyakit kronis. Dari ngomong diabetes lah dan seterusnya, itu udah pasti kena dengan pola makan zaman now ya. Apalagi kalian nggak makan sayur, anak nggak mau makan sayur dibiarin. Itu penyakit-penyakit yang kalian hadiahkan ke anak kalian, tetapi sayangnya hadiahnya hal yang negatif dan tidak bisa diretur. Nggak bisa dibalikin, dibenerin. Ya, Nggak bayangin nanti anak kalian pas sudah gede, kesel sama kalian nggak? Kenapa ya orang tua gue kayak gitu ya? Kenapa gue dulu nggak diajarin? Anak-anak kan nggak tahu, ya nggak sih? Mereka pokoknya taunya apa yang mereka alamin, dan nanti suatu hari pasti akan ada the blame game, yaitu menyalahkan seseorang. Let's hope itu tidak terjadi dengan kalian, dan makanya dimulailah dari sekarang, pelajarin lah. Paling kalian pelajarin makanan 1 bulan 2 bulan paham, beres. Bener tau nggak itu? Apalagi yang kamu sering bilang. Betul. Makan itu kan sesuatu hal yang kita lakukan sehari 3 kali bahkan. Atau Ya. mungkin lebih. Kenapa kita nggak belajar makan yang benar? Itu bener banget sih setiap kali kamu ngomong kayak gitu. Iya. Selalu bikin aku kayak ketusuk Iya kan, gitu hatinya. it's something yang kalian lakukan dari pertama kali kalian dilahirkan Betul. sampai di hari kalian meninggal, yaitu konsumsi sesuatu makanan. But itu hal yang kalian tidak mau luangkan waktu sedikit pun untuk pelajari. It's amazing. Yes. Ya. Agree. Nanti buat main game, ya diluangkan waktu main game, belajar, main game. Apapun semua dipelajarin, makan nggak dipelajarin. Betul. It's crazy. Iya, sampai bahasa pun belajar. Iya. Belum tentu pergi ke negara sana. Iya, betul. Betul. Itu ada apa tuh? Aku nggak tahu sih, ini mau dibahas nggak? Tadi kan kita ngomong soal pola hidup tuh, hidup aktif. Ini aku baru dapat komen. Apa tuh? Dan kebetulan komennya dua-duanya menuju ke sana. Oke. Jadi nggak tahu harus dibahas apa tidak. Bahasa yang nggak usah Bahas sebut aja. namanya ya. Oke, jadi dia bilang, ini kan aku ngomong soal pola hidup sehat. Iya. Terus dia bilang, beda di Indo, jalan kaki kesannya kere, gak punya motor. Nah, terus ada lagi, dia bilang, di Indo gimana mau jalan kaki? Sedangkan jalan kaki ke warung jarak 100 meter aja udah dilihat-lihat sama orang. Akhirnya saya merasa kayak orang miskin gitu. Oh iya. Kalian terlalu pusing apa yang... It's amazing. Kalian sadar gak sih? Ini ekonomi tambah kacau. Orang cari kerja itu susah. Bahkan cari duit itu susah. Pada waktu kamu jalan, di samping jalan, di kepala mereka lagi pikir gimana cari duit. Kagak mikirin, oh gila, itu ada perempuan kayaknya miskin. Gak kepikiran ke sana. Semua orang itu lagi sibuk dengan urusan mereka sendiri. Pas kamu SMP, kamu ada jerawat, kamu pikir, wah gila, satu dunia bakal ngeliat jerawat gue. Kagak! Satu dunia lagi pikirin jerawatnya masing-masing. Itu dia.
Iya kan? Lagi mikirin jerawatnya masing-masing. Iya, kita bolak-balik gitu ya. Tiap kali kalau misalnya dari supermarket apa segala, kita Iya. ngelihat justru banyak orang-orang yang expat luar negeri yang jalan. Kita kalau biasa jalan di treadmill. Kebetulan kan di apartemen ya, kita treadmill. Kita jalan, aku sih pagi-pagi udah lari-lari sana-sini. But I mean, jalan, aku nggak tahu apa hubungan sama kere sih, to be honest. Ya itu makanya budaya aja, budaya Iya. gitu loh. Mereka ngerasa kayak jalan itu nggak punya motor sama dengan kere, nggak punya Iya. uang. Jadi gini. Oke. Gue ada solusinya. Padahal kan itu hidup aktif ya. Supaya lu nggak kelihatan kayak kere, pas lu jalan, I knew it. iya, pas lu lagi jalan, ya, lu bawa tas lu yang 200 juta, oke? Lu pakai cincin lu, ya, yang diamondnya 20 karat gitu kan, 100 karat mungkin ada kali. Jadi kamu pas jalan-jalan begini, hey, saya orang kaya. Ya, kamu tidak akan dilihat miskin lagi. Kamu akan dilihat orang gila. Dijambret orang. Yang ada juga. Yang ada kamu akan lari lebih cepat. Itu namanya bakar kalori. Tenang, aman. Ini kebetulan banget kita Selalu ngomongin. ada problem, gue ada solusinya. Oke? Anyways, untuk kalian yang pingin mendapatkan ilmu-ilmu yang seru lagi atau pengetahuan yang mungkin sedikit berguna buat kalian, jangan lupa subscribe ke channel ini. And what else? Give us a like, share, and komen di bawah. Let us know apa yang pingin kalian dengar kita bahas. Betul, Oke? itu boleh banget. Ya udah, that's it. Dadah. See you.